Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Devriansah dari program studi Administrasi Publik semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi Hambalang, yaitu proyek olahraga yang dikorupsi. Kasus korupsi di Indonesia. Hambalang merupakan salah satu korupsi yang cukup terkenal yang ada di Indonesia beritanya. Lalu eh, latar belakang kasusnya yaitu adalah kasus korupsi Hambalang terkait dengan proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, yaitu bertepatannya di Kota Bogor, yang direncanakan untuk menjadi tempat pelatihan para atlet nasional. Nah, proyek tersebut diduga melibatkan korupsi, penyalahgunaan dana, dan markup harga, serta praktik korupsi lainnya. Kemudian, penyebab modus operandi yaitu adalah rencana jahat. Dalam kasus ini meliputi pemalsuan dokumen, memanipulasi harga, serta pembayaran suap, dan penggelapan dana proyek. Penyebab utamanya kasus korupsi Hambalang adalah adanya praktek nepotisme, kolusi, dan korupsi yang melibatkan para pejabat, pemerintah, dan kontraktor, serta pihak-pihak terkait dalam kasus proyeksi Hambalang ini, yang harusnya membangun sebuah proyek untuk olahraga para atlet nasional, malah dikorupsi. Di sini pun ada pelaku-pelaku utama di proyeksi Hambalang ini. Yang pertama ada Andi Malarangeng, dulu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia yang bertanggung jawab atas proyek Hambalang. Kemudian ada Muhammad Nazarudin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, yang juga terlibat dalam penerimaan kasus suap. Kemudian ada Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, yang diduga juga itu menerima suap dalam proyek Hambalang. Yang kemudian biaya korupsi, di sini biaya korupsi dalam kasus Hambalang sulit ditentukan secara pasti. Namun, perkiraan awal menunjukkan bahwa kerugian negara akibat korupsi dalam proyek Hambalang mencapai miliaran rupiah. Sebuah audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tahun 2013, dia menyatakan bahwa kerugian negara proyek tersebut mencapai 1,1 triliun rupiah. Kemudian, dampak dan pembelajaran. Kerugian negara tersebut meliputi ini yang tadi dalam biaya korupsi. Kerugian negara tersebut dalam korupsi Hambalang meliputi praktik korupsi itu sulit diketahui secara pasti, melibatkan banyak faktor dan keterlibatan berbagai pihak. Dan perlu dicatat bahwa perkiraan biaya korupsi tersebut mungkin telah berubah seiring dan perkembangan kasus dan hasil investigasi selanjutnya. Perkembangan kasus pada tahun 2012, Andi Malanggeng mengundurkan diri dari jabatan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Kemudian Muhammad Nazarudin yang tadi juga ikut terlibat dalam kasus korupsi ini dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 500 juta pada tahun 2012. Kemudian Anas Urbaningrum ditangkap pada tahun 2013 dan kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun terkait kasus korupsi Hambalang. Kasus korupsi Hambalang menjadi pelajaran penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kasus ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya korupsi dalam proyek-proyek pemerintah. Kemudian ada kaitannya penyuapan ini dalam sistem birokrasi di Indonesia. Karena ini saling terkait antara satu sama lain yang menjadi akar masalah yang sama. Nah, kaitannya itu adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Masalah birokrasi yang kurang transparan dan akuntabel menciptakan celah bagi praktik korupsi. Kaitannya kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Nah, masalah birokrasi yang kurang transparan. Nah, karena adanya kurang transparan dan akuntabel, celah bagi korupsi di Indonesia ini sangatlah besar. Ketika proses penggandaan barang dan jasa tidak transparan,
Keputusan dan alokasi dananya pun yang seharusnya didasarkan pada kepentingan publik dapat dimanipulasi untuk keuntungan pribadinya masing-masing. Nah, di sini ada beberapa faktor kenapa sistem birokrasi di Indonesia ini banyaknya kasus korupsi karena lemahnya penegakan hukum. Masalah di birokrasi di Indonesia seringkali terkait dengan lemahnya penegakan hukum terhadap orang-orang yang melakukan korupsi. Mungkin karena kekuasaan dan pengaruhnya, sistem hukum di Indonesia kurang tajam untuk para koruptor-koruptor di Indonesia. Kemudian adanya praktik kolusi korupsi dan nepotisme. Nah, di sini juga posisi ini ketika ketika penegakan hukum tidak efektif, praktik korupsi dalam birokrasi dapat terus berlanjut tanpa adanya konsekuensi yang nyata. Adapun dalam rangka mengatasi masalah korupsi dan birokrasi di Indonesia adalah diperlukannya upaya penguatan sistem pengawasan, kemudian penegakan hukum yang tegas, tidak pandang bulu, serta transparansi dan reformasi birokrasi yang mendalam. Hal ini akan membutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga, lembaga anti korupsi, yaitu yang biasa kita kenal adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian masyarakat sivil dan semua pemangku kepentingan untuk memastikan tata kelola yang baik, integritas, dan akuntabilitas dalam birokrasi negara. Eh, Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam kasus korupsi Hambalang ini. Mohon bila ada kekurangan, mohon maaf. Billahi fistabil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.